Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Jumat tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, tanggal 1 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pada saat kajian kita malam Kamis, subuh Kamis bersambung malam Kamis di Masjid Jamhuri Aisyah, subuh Kamis di Masjid Hasanuddin Majdi, kita berbicara tentang amal-amal ibadah-ibadah yang mendatangkan doanya para malaikat kepada kita. Malaikat mendoakan, dan doa malaikat itu penting karena kada terhalang doanya dengan Allah, karena malaikat kada berdosa. Yang menghalangi doa kita itu kan karena dosa kita dan kesalahan kita. Pada kajian pagi ini kita berbicara lagi tentang amal-amal orang hidup yang bermanfaat bagi orang mati. Pentinglah kita tahu, ini penting. Kalau kita salah kirim, nanti kirim kada bermanfaat. Jadi amal-amal yang hidup yang bermanfaat dalam orang mati, baik yang diamalkan oleh pribadi yang mati waktu lagi hidup, atau yang diamalkan oleh orang lain pada saat saudaranya sudah mati. Yang diamalkan oleh orang lain pada saat saudaranya sudah mati. Jadi perlu kita ketahui, dan amal ini banyak, harus sebutin dua, berpuluh-puluh amalnya. Artinya peluang kita untuk berbuat baik kepada orang yang sudah mati itu masih ada kesempatan, Apa di antara amal-amal itu yang bermanfaat kepada orang yang hendak mati adalah amal yang pernah dilakukan oleh orang itu waktu hidup, menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, dan nang baik digawi oleh orang itu, nang tukang tunjukakan dia sudah mati, maka pahala yang Allah berikan kepada nang menggawi kebaikan itu sama besarnya dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang menunjukkan itu, sekalipun yang menunjukkan itu sudah berada di alam barzakh 10, 20, 50 tahun. Tapi ini dulu dipadahkan sendiri.
Dalla ala khairin namanya, menunjukkan satu kebaikan. Namun para ulama sepakat man dalla ala khairin ini menunjukkan satu kebaikan yang tidak bertentangan dengan sunnah itu. Panduan kita kebaikan yang ditunjukkan itu sunnah. Ada seorang yang tergeser dari sunnah, ditunjukkan sendiri ini sunnahnya jadi sendiri. Pindah orang-orang dari kada sunnah menjadi sunnah. Bukan orang yang ada dalam sunnah kemudian digeser orang lain. Ini yang bujur lalu pindah orang lain. Ini bukan mendapat, tapi mendapat dosa yang sama. Mendapat dosa yang sama dengan pelaku. Maka mengajak itu tugas semua orang Islam. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang terbaik yang kita sampaikan yang paling baik kecuali membawai orang lain untuk berbuat baik. Karena tapi banyak kalimatnya, kada perlu harus naik ke atas mimbar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi saling menasihati kepada kerabat, keluarga, tetangga, tentu dengan etika-etika yang tidak menyakiti perasaan orang lain, karena dakwah ini perlu dengan apa? Dengan cara dan etika yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi lembut dalam dakwahnya, tapi apabila berbicara tentang akidah, baru Nabi menyampaikan dengan ketegasan. Nabi tegas kalau berbicara tentang akidah, kada ada tawar-menawar. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, digawi oleh orang lain kebaikan itu, maka yang tukang tunjukkan ini mendapat pahala yang sama dengan yang menggawinya. Mendapat pahala yang sama. Ada peisian anak atau tetangga nang kada tahu azan berkumandang asik aja, dinasihatinya sambil bangkit kesadaran, dijaganya ibadah itu dengan baik, maka dia mendapatkan pahala, dan yang mengajaknya itu mendapatkan pahala yang sama. Nah itu jarang ini kita praktekkan. Kita justru mempraktekkan sesuatu yang Nabi tidak dukung untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi repot kita melaksanakan sesuatu yang sumbernya kada jelas. Yang kedua, apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati? Sedekah. Seseorang, anak atau orang lain. Orang lain bersedekah diniatkan kepada orang lain, kepada orang yang telah mati. Sampaikah jenis sedekah itu? Sampai. Sekalipun kada anak, sekalipun kada istri, kada suami. Tapi yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yang berkata kepada Nabi, ya Rasul, jika orang tua saya masih hidup, pasti dia bersedekah. Bagaimana jika saya sedekahkan satu kebun kurma ini untuk orang tua saya? Jadi kada sekilo kurma kada. Ini satu kebun kurma. Kebun kurma di sana itu kada ada ukuran 20 kali 20. Sepanjang mata memandang. Kata Nabi, infakkan itu. Maka itu akan sampai kepada orang tua. Pekerjaan yang hidup sampai orang tua. Sehingga ulama mengatakan, manakala seseorang punya hutang kepada orang lain, kemudian dia belum ada kemampuan untuk membayar, terus yang menghutang ini meninggal, wafat, meninggal. Suatu hari dia punya kemampuan untuk membayar, tapi nang menghutangi sudah meninggal, keluarganya nang menghutangi ada lagi, dari anaknya, dari
habis kada ada lagi. Maka para ulama dengan merujuk kepada cerita yang saya ini, boleh dia sebanyak duit yang dia pinjam, kemudian diwakafkannya ke masjid, ke pondok pesantren, ke kepentingan-kepentingan sosial, dengan niat orang yang meminjamnya $1 juta, sampaikan itu pada untuk infak, untuk sedekah, dan diniatkan ini untuk almarhum si fulan bin si fulan, dan ini bisa menyelesaikan sebelum nanti diselesaikan di sana. Kalau kita tidak selesaikan, di mana menyelesaikannya? Di akhirat. Kalau sudah menyelesaikannya di akhirat, maka pertautannya antara amal dan dosa. Jika nanggung hutang ini banyak biji amal, selagi di dunia belum diselesaikan, maka ditarik amalnya, diserahkan kepada yang menghutang. Jika kada diisian jua amal, maka nang menghutang ini dosanya ditarik, diberikan kepada yang dihutangi. Artinya ini bukan sesuatu yang dianggap enteng, sesuatu yang dianggap enteng. Tapi jangan jual nang menghutangi pada saat nang dihutangi ini. Biasanya garam nang berhutang pada nang menghutangi. Pembeliannya datang kalau kita kira-kira bapak pulang ke sini jelasnya. Jadi nang menghutangi ini yakinnya, ayo dah kita berdapatan di akhirat saja, kita bayar di sana aja. Rumit Pak, jangan berharap di sana. Rumit. Tapi kalau di sana sudah pengadilan Allah. Tapi jangan kita bayangkan, karena antar aku di sana aja. Di sana rumit. Kita menghadap ke negeri akhirat nih, kalau perlu jangan ada masalah. Selesaikan segala atribut keduniaan, masalah keduniaan di dunia. Karena di sana bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat rugi. Bapak hadirin rahimakumullah, apalagi yang bermanfaat bagi orang mati. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu gharsa. Seorang muslim yang suka bercocok tanam apapun yang ditanamnya. Kalau zaman Khalifah Harun al-Rashid, seorang tua yang sudah pupuk kemudian menggali tanah, dia menanam bibit kurma. Kalau kurma ini kadang 6 tahun 2 tahun, agar berbuah bisa sampai 4-5 tahun dan puluhan tahun baru berbuah. Khalifah bingung, yang sudah pupuk nih masih bertanam kurma. Dia Khalifah, kurang tua. Apa jadi anak tua-tua masih suka bertanaman? Jawabannya ini yang luar biasa bagus, yang membuat Khalifah terperangah. Apa kata Khalifah? Apa kata orang tua? Khalifah ini kutanam untuk orang sesudah. Karena nangku makan hari ini adalah tanaman orang sebelum. Nangku makan buah-buah hari ini, nang bertanamnya tuh orang sebelum aku. Maka aku harus bertanam kepada orang sesudah. Siapa yang menanam satu tanaman, illa kana ma akala minhu lahu sadaqah. Berbuah, dimakannya buahnya tuh itu bernilai sedekah. Si dinam menanam, si dinam memakan buahnya sudah sedekah. Kemudian si dinnya meninggal, Pak. Imbah menanam tuh berbuah, imbah berbuah dimakan oleh burung. Wa ma akala subuhu minhu wa huwa lahu sadaqah. Binatang yang memakannya maka nilainya sedekah. Ada binatang yang memakannya. Siapa yang memakannya? Wa ma suriqa minhu, dicuri orang buahnya. Mangganya penggantung gana-gana. Putiki orang buahnya, diputiki orang. Orangnya sudah mati, dimakan oleh yang mencuri buahnya. Kepada yang mati nilainya sedekah, kepada yang mencuri nilainya mencuri. Ada sedekah nang mencuri. Jadi nang menyuntan tetap menyuntan hukumnya. Nang bertanam itu yang nilainya sedekah. Luar biasa Pak Islam itu. Islam itu luar biasa. Memberikan semangat kepada kita untuk ibadah.
Salah seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya pernah berbuat baik di waktu hidup sebelum Islam. Saya suka menolong, saya bersilaturahim. Tapi waktu itu saya belum Islam, ya Rasul. Hari ini saya teruskan perilaku saya sudah Islam. Kalau sesudah Islam, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mencatat ibadah orang beriman. Tapi bagaimana dengan kebaikan yang pernah saya perbuat dengan ikhlas sebelum Islam? Kata Nabi, itu adalah investasi besar di akhirat. Di waktu kamu beribadah sebelum Islam, kemudian masuk Islam, bukan Allah mencatat ibadah dalam Islam saja, tapi Allah mencatat ibadahmu sebelum Islam. Luar biasa kan? Oh, tapi bagaimana dengan ayat Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah kada mencatat sedikit pun amal kebaikannya sampai hari kiamat. Kayak apa aja baiknya, itu kan mendapat apa-apa. Orang apa? Orang yang ada Islam, tapi sampai mati kada Islamnya. Berbeda dengan orang pernah berbuat baik, kemudian masuk Islam. Setelah dia masuk Islam 5 hari mati, maka kebaikan di waktu kafir itu dicatat sebagai kebaikan, investasi yang besar. Nah, Allah tidak mencatat satu kebaikan jika dia kafir sampai mati. Ya, kuncinya apa? Keimanan. Ada lagi salah seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya pendosa luar biasa. Saya berbuat yang dilarang Allah di waktu saya tidak Islam. Sekarang saya Islam, saya takut dosa di waktu belum Islam itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama ya'lamu ahadukum annal Islam yahdimu ma kana qabla. Apakah itu pada tahu? Islam itu menghapus kesalahan sebelum Islam. Luar biasa. Ibadahnya dihitung, kesalahannya dihapus. Sebesar apapun dosamu sebelum Islam, kemudian kamu masuk Islam, maka dosa yang terdahulu itu dihapus. Sebesar apapun ibadahmu sebelum Islam, kebaikanmu sebelum Islam, kemudian kamu masuk Islam, maka ibadah sebelum Islam itu menjadi investasi kita di akhirat. Islam adalah agama yang luar biasa. Kemudian wama akalat khairu bahwa lahu sadaqah. Nang ditanam di bani. Kemudian buahnya yang sudah masak itu dimakan burung. Wama akalat khair bahwa lahu sadaqah. Kadang-kadang yang dimakan burung itu kecuali sadaqah. Sudah masak dimakan burung itu sadaqah. Oh, berarti apabila burung banyak datang, lihat tangan aja kan, terserah dia aja mana mengatakan. Artinya pacaran kan mengatakan, ayo burung masih bisa datang umpamanya. Ini kan dimakan, tetap kita berusaha apa yang kita kerjakan itu, kita akan petik, kita akan menjadi penghasilan bagi kita. Suatu saat dimakan oleh burung, maka itu nilainya sedekah. Kemudian wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan setiap seseorang yang mengambilnya, orang lain yang mengambilnya, minta izin lawan pemiliknya atau tidak minta izin, maka bernilai sedekah. Artinya lamun diambil orang memang bagus benar tuh, ayo jangan ribut, jangan pemamer. Tentunya aku gak ada pemamer, sekarungnya ambil. Habis nih, sudah dibungkus di mangganya di muka rumah, mangga gadung-ganan, bungkus. Sampai masak. Besok kena turun salat subuh, kan ada sebiji-biji lagi. Pemamer, pasti pemamer. Cuma jika ada pemamer, maka nilainya sedekah. Penting ketulusan dan keikhlasan bagi kita. Hal-hal yang kayak ini dianggap enteng,
tapi luar biasa nilainya bagi orang yang sudah mati. Bagi orang yang sudah mati. Kemudian apalagi yang menjadi nilai pahala besar bagi orang yang sudah mati dan digawinya waktu hidup? Man ghassala maitan fakatamahu alaihi ghufira lahu arba'ina marrah. Siapa yang memandikan jenazah laki-laki perempuan sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Siapa jenazah laki-laki yang dimandikan oleh perempuan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya Ummul. Siapa istrinya itu? Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu dari Aisyah radhiyallahu anha. Bolehkah laki-laki dimandikan perempuan? Jika yang memandikannya istrinya boleh. Tapi istri tetangga membantu kada boleh. Kan beda. Di bininya dan tukang mandi, lalu mengundang orang bini tangga, jangan akan memandi suamiku umpamanya. Itu kada boleh. Nah, jadi istrinya yang memandikannya. Ummul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya. Istri dimandikan oleh suami, bolehkah? Boleh. Ujar Nabi, Aisyah, kalau engkau mati pada dulu pada aku, nanti aku yang akan memandikan jenazah. Tapi yang terjadi apa? Aisyah belakangan mati. Aisyah senang, Aisyah ridho mendengar pernyataan Nabi kita. Coba kamu kita baca. Umpamanya, bila kamu mati berdulu, aku memandikan. Apa jawabannya? Pasti mendoakan aku mati. Untuk diri kita, pasti kamu mendoakan mati berdulu. Ada. Ini Nabi yang pernah sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku akan memandikanmu jika kamu wafat. Bapak hadirin rahimakumullah, man ghassala maitan. Siapa yang memandikan jenazah? Ini pemandian ini luar biasa. Pemandian ini luar biasa. Mensolatkan semuanya kita bisa. Mengantar jenazah ke kubur semuanya kita bisa. Memandikan jenazah pun kita bisa. Tapi kada semuanya mau. Kada semuanya mau. Ada alasan takutan, ada alasan macam-macam. Maka memandikan jenazah punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini memandikan jenazah sudah kadang lebih Tuhan mana. Kalau bahari Tuhan untuk memandikan jenazah harus dibantu membalik ke sini dan ke sana. Kenapa? Nang anom kadang takutnya. Man ghassala maitan fakatama, kuncinya satu. Apabila memandikan jenazah itu sembunyikan rahasia yang ditemukan pada saat memandikan jenazah. Apabila kada menyembunyikan, kada berpahala. Apapun potongannya, orang yang dimandikan, orang mati tenggelam, orang meninggal karena tabrakan, orang meninggal karena dibunuh, orang meninggal karena apapun. Berbeda dengan kematian-kematian biasa. Tutup mulut setelah memandikan. Jangan ceritakan apalagi menyangkut aib mayit. Setiap memandikan itu, kata Nabi, ghufira lahu arba'ina marrah. Allah mengampuni 40 kali. Menurut para ulama, 40 kali itu arba'ina yaumah. 40 hari pengampunan satu jenazah. Kayak apa lah memandikan 10 jenazah sehari? Luar biasa kan? Nah, tukang mandinya. Kayak apa? Lamun memandikan 10 jenazah. Waktu Covid puncak Al-Jihad sampai 20 jenazah. Belum hampir dikajian mendoakan buat Pijai Haji Jalil di Al-Jihad itu mudahan sehat. Gelap akan kita makasih tinggali. Tapi pindah pokok ayat buat sini. Artinya berganti ini silih berganti. Nang meninggal sehat, nang meninggal nang meninggal biasa dan macam sebagainya. Siap semuanya memandikan. 40 hari satu jenazah, luar biasa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya larang karena kada semua orang mau. Kada semua orang mau. Kemudian siapa lagi? Waman kafana maitan kasahullahu min sundusin istabrak wa istabrakil jannah. Siapa yang mengkafan jenazah
Setelah dimandikan mengkapan, maka Allah nanti akan berikan pakaian di surga kepada yang tukang kapan itu, min sundusin, kain sundusin. Wa istabrak, sundusin itu sutra tipis, istabrak sutra tebal, tapi semuanya ada di surga. Kalau ada di pasar baru, ini kainnya sundusin, itu palsu sundusin. Karena sundusin yang asli di surga. Ini nang tukang kapan, bapak-bapak, nang tukang kapan, kalian tukang mandi kan? Nang tukang mandi di sini, nang tukang kapan nih? Akan jalur orang yang memandikan jenazah itu luar biasa mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sabar dimandikan, kemudian dikapan. Allah berikan pakaian surga min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ayat yang dibaca oleh anak putra aulia pada salat subuh rakaat kedua. Allah cerita tentang indahnya surga dan pakaian surga. Satu yang mencolok yang kita dapat pegang, warna apa orang surga itu paling senang. Yang paling disenangi pakaian orang di surga, dan Allah memberikan pakaian itu warna apa? Sundusin putih, sutra yang berwarna hijau. Sundusin putih, sutra yang berwarna hijau. Dan tidak pernah tercatat dalam sejarah atau tafsir apapun orang di surga itu berpakaian kuning cerah sebuah karena menangani biar berpakaian kuning. Cuman di surga itu ada pakaian kuning, dan pakaian yang disenangi orang surga adalah berwarna hijau. Wa man hafara li mayyitin qabran, beda lagi nih. Kalau tadi tukang mandi dan tukang kapan. Wa man hafara li mayyitin qabran, siapa yang menggalikan kuburan bagi mayit. Ini tukang gali kubur. Kemudian nang tukang gali kubur itu jangan boleh menggali, ada tugas berikutnya lagi. Fa ajnahu bihi, setelah dia gali, dia yang memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ada juga budaya baik membantu tukang gali. Biasanya nang anak nang turun ke bawah, anak mati abahnya, nang anak turun ke bawah. Nang mati bininya, nang laki turun ke bawah. Nah, tiba itu, dimasukkan, ditutup, maka nang laki menginjak terlibat nih, nang laki sudah selesai. Karena itu Pak Bela, artinya memang peraturannya apabila orang dikubur itu ditanam. Siapa yang menggali kuburan? Siapa yang memasukkan jenazah ke kuburan? Maka ujung dua ini tugasnya double. Yang memandikan mengkapan, selesai sampai itu. Yang menggali kuburan, yang memasukkan jenazah. Ujriya lahu illa minal ajri sakana askanahu ila yaumil qiyamah. Allah memberikan ganjaran pahala seperti membangunkan sebuah rumah. Jadi tukang gali kuburan itu sama dengan membangunkan sebuah rumah bagi jenazah yang dikubur dari hidup sampai hari kiamat. Ganjarannya luar biasa. Dan ini jarang kita mau jarang mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Itu Nabi SAW katakan pahalanya dua qirat. Sampai sahabat bertanya, apa 2 qirat itu? Mal qirataini kal jabalaini azimah. 2 qirat itu seperti 2 biji gunung yang paling besar di Madinah. Gunung yang paling kenal di Madinah adalah gunung Uhud. Bapak hadirin rahimakumullah, apalagi yang bermanfaat bagi orang yang telah mati, yang dikerjakan oleh orang hidup. Banyaknya orang yang mensalatkan jenazah. Makin banyak jenazah yang mensalatkan, makin besar manfaatnya bagi yang telah mati. Nah, kalau sarankan sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua,
bapak kita, bini mama kita meninggal, maka bawalah jenazah mereka ke tempat yang dimana paling banyak mensolatkan. Itu satu kebaktian kita terakhir kepada orang tua kita. Begitu juga seorang suami yang istrinya meninggal, bawalah jenazah itu ke tempat yang paling banyak mensolatkan. Langkah pertolongan pertama masuk alam barzakh, banyaknya orang yang mensolatkan jenazah. Ini gawian dan hidup. Amun mati itu ada urusan lagi. Bisa bayangkan, nggak ada masalah. Tapi manakala kita membawa jenazah ke tempat yang terbanyak, yang patut juga kita ketahui, setiap jenazah yang meninggal di zaman Nabi dewasa tidak pernah disolatkan kecuali di Masjid Nabawi. Jadi kada solat di rumah ada. Jenazah yang meninggal disolatkan di masjid. Kenapa? Karena apabila disolatkan di masjid, mudah untuk menampung jamaah yang banyak. Dan kalau memang sejumlah ini aja, sekian ratus mensolatkan jenazah, luar biasa, jaminan pasti. Apalagi di anak Al-Jihad satu waktu sholat 400-500 orang yang mensolatkan. Nah, Nabi SAW katakan, yang pertama minimal yang mensolatkannya itu 40 orang. Tapi 40 orangnya untuk mendapatkan syafaat. Bagi yang disolatkan ada persyaratan yang posisi hari ini cukup berat persyaratan itu. Ujar Nabi Abdullah bin Abbas, ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala zanajatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah. Seorang yang meninggal disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki. Dari beberapa hadis yang dihitung yang mensolatkan jenazah itu laki-laki. Sekalipun Nabi tidak pernah melarang wanita ikut mensolatkan jenazah. Tapi yang dihitung